saya mau kita lihat tema kita di pagi hari ini, lebih baik memberi daripada menerima. Saya mau ajak kita berpikir yang ringan-ringan saja tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, sama-sama kita baca semua. 1, 2, 3. Lebih baik memberi daripada menerima. Saudara lihat ada kata lebih baik di situ. Lebih baik ini ditujukan kepada yang memberi. Artinya kalau ini kalimat bahasa Indonesia gampang begini. Orang yang memberi itu hidupnya lebih baik daripada orang yang hanya tahu. Kayak kita bingung-bingung semua. Kalau saudara baca ini kata lebih baik itu diberikan, nilai yang lebih baik itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang memberi. Kalau begitu orang yang nilainya kurang baik itu berada di posisi apa? Menerima. Jadi saya pun ilustrasi begini, saudara. Kalau orang memberi itu begini, ya, dia tutup. Kalau orang menerima tuh dia buka. Saya selalu bilang begini, saya bikin ilustrasi begini. Orang tuh kalau menerima itu selalu tertutup. Maksudnya begini. Lihat, apa yang tidak ditutup itu biasanya mendatangkan penyakit. Nasi itu kalau tidak ditutup dengan baik, lalat datang, penyakit. Betul ya? Beda dengan kalau dia terbuka. Nasi itu kalau dia terbuka, lalat hingga, virus hingga, penyakit. Yang kedua, kalau orang memberi itu seperti tangan begini, tangan tertutup. Ya, itu artinya begini, kalau kita perumah ada harta, kalau pintu terbuka, apa yang terjadi? Kita kehilangan, kita dicuri. Banyak orang tidak bisa memberi, akibatnya seperti tadi, terima, terbuka, sehingga apapun yang dia punya kadang-kadang diambil oleh Tuhan. Tambah susah ada. Bukan tambah baik, tapi apa? Tambah susah. Saya berharap saudara mengerti ini. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Tapi saya punya konsep yang lain. Tapi tunggulah, mari kita baca dulu Amsal pasal yang ke-11. Kita coba baca Amsal pasal yang ke-11. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Amsal pasal yang ke-11 Amsal 11 ayat yang ke-24, 25, 26. Perhatikan cerita ini, catatan Amsal ini. Ada yang menyebar harta, perhatikan. Ada yang menyebar harta, ini artinya suka memberi, tetapi apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat, artinya kikir, tidak suka memberi secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, artinya tidak suka memberi, ia akan dikutuki orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum, artinya memberi. Siapa mengejar kebaikan, bersatu dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti apa? Saudara lihat ini baik-baik, ini bagus saudara. Kenapa saya memilih tema lebih baik memberi daripada menerima? Karena Alkitab bilang memang orang yang memberi itu lebih baik daripada menerima. Kenapa lebih baik? Saudara dengar ini penjelasan saya, singkat saja penjelasan saya. Lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa lebih baik? Atau apa yang dimaksudkan lebih baik? Nah, mari kita lihat sebentar pernyataan saya ini. Saudara-saudara, mengapa kita harus suka memberi? Karena tadi dia bilang lebih baik memberi daripada menerima. Artinya memberi itu hidupnya lebih baik. Artinya begini, orang yang memberi, pertama hidupnya pasti lebih baik, keadaan hidupnya akan lebih baik. Saya meyakini orang yang memberi, keadaan hidupnya sendiri akan lebih baik daripada orang yang tidak memberi. Nah, kenapa lebih baik, saudara-saudara? Kata Alkitab, saya coba baca untuk saudara, Kisah Para Rasul 20 ayat
35b bilang begini, saudara dengar baik-baik, saudara dengar. Alkitab bilang gini, sebab ia itu besar, artinya Yesus telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bukan kata saya, ini bukan tema saya, ini tema firman Allah. Amsal bilang lebih baik memberi daripada menerima. Sekarang Tuhan sendiri oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul dia tulis lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebanyakan kita mungkin terkonsep dengan konsep dunia yang berkata hemat pangkal kaya. Jadi orang takut memberikan, orang pikir ini saya kasih, saya kurang. Yang namanya memberi pasti kita kurang. Tapi Alkitab tidak bilang begitu, hemat pangkal kaya. Tadi Amsal bilang ada orang yang memberi habis-habisan, dia makin diberkati. Ada orang yang tahan, tidak memberi, tapi makin berkekurangan. Berarti kita tidak pakai konsep dunia yang mengatakan hemat pangkal kaya. Nah ini mungkin dalam konsep yang lain kita pakai, tetapi dalam kehidupan kita saya ajak jemaat Tuhan, jangan pernah kikir dengan Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Nanti kita belajar kenapa lebih baik memberi. Yang pertama karena memang Tuhan yang pesan. Lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya kasih contoh kenapa lebih baik, sederhana saja. Biasanya yang diberi, biasanya, kebanyakan, tidak semua ya, biasanya yang diberi itu lebih rendah dari si pemberi. Tidak ada, saudara tidak mengerti ya. Saudara lihat itu, bantuan untuk orang miskin itu karena yang kasih orang yang punya duit. Jadi saudara-saudara, orang kaya itu tidak selamanya orang yang punya harta banyak. Anda orang miskin, tapi Anda memberi, Anda sudah di atas satu level, di atas orang yang diberi. Jadi orang yang tahu hanya terima-terima saja. Itu saya kasih tahu saudara, saudara punya mental adalah mental budak, mental hamba. Jadi miskin-miskin belajar memberi. Saya pernah makan di sebuah resto, datang orang kaya yang saya kenal baik dengan kami. Dia pernah menyumbang alat-alat sound system untuk kami di Alor waktu itu. Saya tahu dia kaya luar biasa. Dia pemilik sound system di Kota Kupang pada awal-awal tahun-tahun itu. Waktu dia masuk, saya sudah yakin yang namanya pendeta pasti dia bayar. Tapi saya bilang sama istri saya, sekali-sekali kita bayar dia, supaya kita ini juga jangan orang anggap remeh. Jadi akhirnya orang kaya itu saya, biasanya kan kita yang orang susah yang bilang, kakak sudah bayar. Di hari itu saya dengan sedikit angkat kepala lalu, Bapak, saya sudah bayar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya harus bayar. Tidak, saya sudah bayar. Konsep kita adalah si pemberi biasanya lebih tinggi daripada si penerima. Tidak mungkin. Rata-rata kebanyakan biasanya si penerima lebih rendah daripada si pemberi. Makanya Tuhan bilang berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Maksud saya begini, saudara-saudara, jemaat Tuhan, belajar untuk jadi orang yang suka memberi. Ada banyak alasan untuk kita tidak memberi, tapi mari kita belajar. Kenapa lebih baik memberi daripada menerima? Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan. Satu, mari kita belajar. Memberi membuat seseorang itu tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang tidak suka memberi, lambat laun setumpuk apapun yang engkau punya, itu akan berkekurangan. Hanya dapat 3 yang amin. Berarti rata-rata ini menerima ini. Saya ulangi lagi. Mengapa memberi lebih baik dan berbahagia? Karena memberi membuat kita tidak berkekurangan. Mungkin tidak kaya, tapi kasih, saya yakin pasti tidak berkekurangan. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak memberi pasti semakin hari semakin berkekurangan. Ya, bukan saya yang bilang ya. Coba kita baca ayat 24 dari Amsal 11 tadi. Ada yang menyebar harta, artinya dia beri, jor-joran orang bilang. Tetapi apa? Tambah kaya. Ada yang hemat. Kita bukan hanya hemat,
suka keek. Hemat dan kakek itu beda ya. Hemat itu karena punya pikiran positif. Kalau kakek itu mau banyak mau sedikit dia tidak akan kasih. Ya, jadi ada yang hemat secara luar biasa, namun apa? Selalu Alkitab tidak bilang kapan-kapan dia berkekurangan, tapi Alkitab bilang apa? Selalu berkekurangan. Tes saja, saya ajak saudara, tes saja, jangan memberi. Maka akan saudara lihat makin hari Anda makin kurang. Amin. Dia bilang mereka yang memberi banyak menyebar harta tambah kaya, mereka yang semakin kurang memberi atau tidak suka memberi selalu berkekurangan. Jadi mari kita ubah. Alkitab selalu kasih kita rahasia. Kenapa bahagia memberi? Kenapa lebih baik memberi? Karena Tuhan tahu bahwa orang tidak suka memberi itu dia takut kekurangan dan akhirnya terjadi sesuai imannya. Tapi Alkitab bilang kalau kamu memberi, kamu bertambah bukan berkekurangan. Ada amin. Saya kasih contoh cerita di Alkitab tentang seorang yang memberi tapi tidak kurang-kurang, kata Alkitab. Semakin dia beri, semakin dia ada. Padahal sebelumnya dia pun konsep sama tadi, hemat mangkal kaya mungkin. Dalam cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, saudara-saudara, akan mendapati ada janda di Sarfat yang disuruh Tuhan oleh Tuhan kepada Elia pergi ke Sarfat. Kita sudah tahu itu cerita. Di sana ada nabi yang namanya nabi siapa? Elia. Pergi ke sana, waktu itu ada masa kelaparan yang hebat dan Tuhan suruh dia ke janda di Sarfat. Sampai di sana ada janda di Sarfat itu, saya kasih tahu supaya kita tidak baca ayat terlalu panjang. Dalam 1 Raja-Raja 17 itu saudara akan dapati bahwa waktu Elia sampai ada seorang janda yang sedang pilih kayu api dengan seorang anaknya. Dia cari kayu api ini karena dia punya gandum yang tinggal sedikit, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan suruh dia pergi ke situ. Orang itu kekurangan sebenarnya. Waktu sampai di sana Tuhan suruh Elia minta sama dia bikin kasih beta kue, bikin kasih beta makanan. Saudara tahu Elia waktu sampai bilang bikin kasih saya makanan. Lalu perempuan ini bilang begini, Tuhan, hamba Allah, dengar ya, beta ini, saya ini aja punya tepung segenggam. Dan kalau hamba Allah tahu, habis kalau beta bikin kasih Tuhan, beta habis bikin kasih makan, habis Tuhan beta dan beta pu anak mati. Artinya kurang, kami mati, kami tidak bisa bikin apa-apa. Tapi nanti kita baca bahwa pesan Elia jelas, memberi saja, kamu tidak kurang, kamu tidak mati. Jadi kalau saudara baca akhirnya janda itu tidak mati, janda itu tidak berkekurangan, janda itu terpelihara hidupnya karena dia belajar memberi, bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan. Kadang-kadang kita ini suka hitung-hitung dengan Tuhan. Beta saja perlu mau beri apa. Saya kasih tahu saudara, semakin saudara hitung dengan Tuhan, maka Tuhan akan hitung dengan saudara. Saya tidak sedang bawa ini supaya saudara cari berkat waktu datang pada Tuhan ya. Tapi saya mau bantai satu kekerasan hati dari manusia dari dulu adalah roh kikir. Amin. Tidak ada orang kikir yang luar biasa diberkati kecuali orang-orang. Saudara perhatikan ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 14 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan. Jadi tadi saya sudah cerita di latar belakang, sekarang ini yang terjadi. Jadi beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan apa? Perhatikan kata ini, berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya ini pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu, perhatikan, tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak, ada kata gini, tidak berkurang
seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Padahal kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia bilang, kalau beta kasih lu, beta sendiri butuh makan, dan kalau beta buat untuk lu, habis lu makan, beta dan anak-anak mati. Ini konsep dunia. Memberi artinya berkekurangan. Memberi arti itu konsep dunia. Memberi artinya saya susah. Tapi Tuhan bilang tidak. Beri maka sepanjang tahun engkau makan, engkau tidak kekurangan, minyak tidak habis, gandum tidak habis. Dan terjadi, saudara, dia tidak kelaparan, dia tidak kekurangan. Alasannya apa? Memberi. Amin. Terima kasih buat tepuk tangannya. Dengar orang muda, belajar memberi. Saya masih ingat dari kecil-kecil ya kita nih, orang tua itu baik sekali. Selalu kalau kita ke sekolah minggu pasti dititipi uang. Betul tidak? Ini ya untuk Tuhan. Nah, ini untuk lu pun jajan. Nah, katanya ada satu cerita anak kecil yang dipesan Tuhan atau dipesan mamanya. Zaman dulu ada uang 100 perak itu yang gambar rumah Minang. Saudara mungkin tidak dapat ya, kalau kita yang lahir tahun 70-an pasti tahu itu. Jadi ada koin 100 rupiah dikasih. Satu koin itu 100 agak karat-karat sedikit, sudah agak butek. Ditaruh di samping kiri dan bilang, ini lu uang belanja. Lalu diambil yang masih mengkilat, ditaruh di sebelah kanan anaknya. Ini untuk Tuhan. Sebelum sekolah minggu dimulai, biasalah, guru sekolah minggu belum datang, anak-anak bermain kelereng. Tanpa sadar, salah satu uang itu hilang. Dan ketika sekolah minggu mulai habis cerita, minta persembahan, ambil persembahan, anak ini mulai berpikir, tadi ada 2, tapi 1 hilang. Tahu yang hilang yang mana? Lalu waktu dia angkat, saudara-saudara, ternyata itu yang mengkilat. Tapi dia pikir begini, baik, tapi kan tadi mama kasih 2, kalau ada 2 ya saya kasih 1. Lalu dia bilang begini sama mamanya. Waktu dia pulang, mamanya bilang, sudah kasih untuk Tuhan? Tidak. Dia tanya, kenapa? Karena yang uang hilang itu punyanya Tuhan yang hilang. Saudara mengerti ya? Sebenarnya yang Tuhan punya hilang atau tidak itu, kalau dia kasih saja dia sudah berkenaan. Tapi selalu kita manusia begitu. Yang punya Tuhan tidak apa-apa hilang, yang penting jangan kita punya yang hilang. Tidak ada kata amin. Banyak kali kita hitung dengan Tuhan, Tuhan punya boleh hilang, tapi saya punya jangan hilang. Tuhan tolong kita. Ini janda, miskin, susah, tapi dia tidak pernah susah waktu dia memberi. Tuhan pelihara dia dengan sangat luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, buka mata lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar. Excel. Buka hati lebar-lebar, buka mata lebar-lebar. Supaya kita sadar bahwa memberi itu, kita tidak sedang menyusahkan diri. Saya selalu bilang, tidak pernah ada orang susah karena dia memberi. Tapi sebaliknya, saya melihat banyak orang susah karena tidak suka memberi. Amin. Mari kita belajar di sini, saudara. Kita lanjut pada poin yang kedua. Ini sebenarnya 2. Tadi orang yang memberi tidak berkekurangan, orang yang memberi atau orang yang betul ya, orang yang memberi itu tidak berkekurangan. Orang yang tidak memberi makin hari makin berkekurangan. Yang kedua, memberi itu adalah, mengapa memberi itu lebih baik, memberi itu lebih bahagia? Karena memberi adalah kunci membuka pintu berkat. Sebaliknya, kakek tidak suka memberi, itu menutup pintu berkat. Saya ulangi lagi, yang tersinggung. Memberi adalah kunci buka pintu berkat.
Tidak memberi menutup pintu berkat. Saudara-saudara lihat ayat 25-nya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, memberi lagi. Siapa menahan gandum atau siapa tidak memberi, maksud saya, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun, dia gunakan kata berkat lagi, turun di atas kepala orang yang menjual gandum, memberi lagi. Bukan saya yang bilang, memberi itu adalah kunci membuka pintu berkat. Saya heran ya, ada orang yang hidupnya, lahirnya tidak pernah memberi sama sekali, tapi kalau terima dia suka sekali. Memberi ini saya tidak selalu uang ya, walaupun kalau kita lihat konteks ini bicara harta, tapi saya sedang bicara skop luas. Jangankan uang, kadang-kadang kita waktu sama Tuhan kita tidak suka kasih. Tetapi dia bilang memberi adalah kunci buka pintu berkat. Tidak memberi, Anda menutup pintu berkat. Saya tulis di sini, orang yang suka memberi tidak akan pernah susah, hanya karena suka memberi. Karena memberi adalah kunci diberkati. Contoh paling gampang, roti dan ikan diberikan dalam konteks Injil. Kasih sepotong roti lalu bisa kasih makan 5.000 orang. Coba kita lihat contohnya yang paling gampang. Saudara perhatikan ini konteksnya di Lukas pasal 5. Saya tulis di sini, kasih perahu, beri perahu, dapat ikan. Nah, saudara jangan salah mengerti, para pendeta yang suka kritik khotbah-khotbah begini, saudara sabar dulu. Saya tidak sedang bilang bahwa kasih teri dapat ikan paus, tapi saya sedang mengajarkan satu yang sederhana yang memang diperlukan oleh kita, bahwa ketika kita memberi, kata Alkitab, kita mengutangi Tuhan. Dan saya percaya dalam konteks ini memang ketaatan sebenarnya. Waktu Tuhan bilang tebarkan jalamu di samping kananmu, maka engkau akan tangkap ikan. Konteksnya benar, ketaatan. Tapi menurut saya ada konteks lain yang tersembunyi, yang dalam bahasa kami orang teologi disebut sebagai makna yang tersembunyi di balik sebuah kalimat. Ia naik, perhatikan kata ini. Mungkin saudara tidak pernah perhatikan kata ini, tapi saya memperhatikan. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Perahu siapa saudara? Perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah ia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan, memang konteks yang benar ayat 4 itu ketaatan. Waktu dia disuruh tebarkan jala, dia tebarkan di samping persis seperti perintah Tuhan, dan dia tangkap sejumlah besar ikan, kata Alkitab nanti ayat selanjutnya. Tapi menurut saya ada makna yang terkandung, di dalamnya ada makna yang tersembunyi di balik kata ia naik ke dalam salah satu perahu. Apa artinya? Petrus sebelum dapat ikan, dia memberi dulu perahunya. Perahu untuk apa? Jelas dia bilang. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Dia kasih untuk pelayanan. Dia beri untuk Yesus pelayanan. Setelah itu kata Alkitab, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahasa sederhana, Petrus kasih perahu untuk pelayanan Yesus, Tuhan kasih dia ikan. Saya kasih tahu saudara, dalam mendukung pekerjaan Tuhan pelayanan, kadang-kadang kita hanya cukup memberi hidup kita, waktu kita, apa yang kita miliki, dan biarkan Tuhan akan memelihara saudara dengan caranya yang terbaik. Saya ulangi lagi, belajar memberi apa saja yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan tanpa hitung-hitung. Dia tahu cara membalas yang terbaik untuk saudara dan saya. Petrus itu tidak minta untuk kasih ikan. Waktu Tuhan minta perahunya, saya minta perahu. Tanpa pikir panjang, silahkan bos, pakai perahu ini. Orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, lihat ini yang terjadi. Saya coba kebaca untuk kita di ayat selanjutnya. Saudara lihat
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini ketaatan, tapi saya tidak menyinggung ketaatan karena ini saya sudah singgung diulang-ulang khotbah ini. Tapi ayat 6, coba saudara perhatikan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dimulai dari ayat sebelumnya, Petrus dengan rela memberi perahunya. Halo, jangan pikir saudara datang kebaktian 1 jam setengah 2 jam itu sia-sia. Jangan pikir saudara taruh persembahan di atas kantong kolekta itu sia-sia. Jangan pikir saudara mengembalikan 1/10 milik Tuhan itu sia-sia. Saya singgung. Jangan pikir saudara dukung panitia Natal itu sia-sia. Alkitab bilang dia kasih perahu. Semua coba lihat sini. Semua lihat sini. Dia kasih perahu. Michael, dia kasih perahu. Tuhan kasih dia ikan. Saya coba saudara renung baik-baik. Tidak usah pikir motivasi saudara datang cari berkat. Tidak usah. Tidak usah pikir saya melayani nanti saya dapat apa. Tak usah. Petrus kasih itu seadanya. Dia kasih saja. Tapi surga itu adalah Allah yang pemilik surga itu, Allah yang tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Ya kalau ada kurang 1-2 hari biasa, tapi bikin saudara kurang sampai hampir mati itu saya pikir tidak mungkin. Kasih perahu, Tuhan bikin mujizat, kasih ikan. Coba belajar saudara, jangan kikir dengan Tuhan. Waktumu, hidupmu, pekerjaanmu, otakmu, kepintaran, talenta, kasih. Dan lihatlah masa Tuhan tidak memberkati saudara. Amin. Saya harus bicara ini untuk saudara. Dan yang berikut saudara, nah akibat kasih perahu dan taat dikasih ikan oleh Tuhan. Coba terjemahkan ini saudara. Apa yang saudara bisa kasih untuk Tuhan? Kasihlah. Yang terakhir. Kenapa orang itu, ada orang yang suka memberi dengan gampangnya. Ada orang yang mau kasih itu dia pikir panjang. Karena ini saudara, konsep yang salah. Saya tulis di sini, saudara dengar sini, saudara dengar sini, orang muda dengar. Orang yang suka memberi adalah orang yang tandanya hidupnya pasti mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang suka memberi itu biasanya dia pun tipi pasti diandalkan Tuhan. Tapi orang yang tidak suka memberi, dengar, coba cek hidupnya. Itu orang itu selalu otaknya hanya uang, harta. Sehingga dia takut memberi. Kenapa? Karena dia pun pikiran adalah begini, oh kasih kurang. Otaknya itu hanya di harta. Tapi saya kasih tahu saudara, orang yang memberi dia meyakini atau ciri khas hidupnya adalah pasti dia orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bilang begitu karena Alkitab yang bilang. Coba ayat 28, saudara lihat ini, ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Dia bilang begini, orang itu tidak suka memberikan. Kenapa? Karena dia pikir begini, dia percaya pada hartanya. Jadi kalau saya kasih ini barang berarti di tangan saya kosong. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan kan dia sadar bahwa saya ini bisa memberi karena saya yakin hidup saya bukan karena ini harta. Hidup saya ini karena Tuhan. Maka dia tidak akan takut memberi. Seperti tadi janda toh, waktu dia belum mengenal kebenaran dari Elia tentang firman Tuhan, dia pun konsep sama. Saya ini akan hidup kalau saya punya roti, saya punya gandum, saya punya minyak, saya tetap hidup. Tapi Elia bilang terbalik. Lu andalkan itu gandum, lu andalkan itu minyak, dan lu pasti akan mati. Tapi sebaliknya, kalau lu andalkan Tuhan, lu kasih saja. Lu tetap hidup, minyak tetap ada, gandum tetap ada. Ini beda. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara memberi, otakmu harus bilang, karena saya tidak andalkan ini barang. Kenapa Anda takut memberikan? Anda andalkan ini. Jadi kalau ini habis, Anda pikir Anda sudah mati.
Anda lupa waktu ini boleh habis, tapi Tuhanmu tetap sama. Saya ulangi lagi, saudara kasih kelihatannya habis, tapi Tuhanmu masih sama. Dia yang pelihara Elia lewat janda yang memberi itu, dia yang sama melihara saudara. Dalam konteks ini juga itu. Kalau saya jadi Petrus, saya pikir gini, ini kan bagusnya saya pakai untuk tangkap ikan, bukan saya kasih dia mengajar di sini, kasih dia khotbah di sini. Tapi karena Petrus sadar, itu sebenarnya bahasanya bilang gini, dari malam saya sudah kerja, tapi karena engkau suruh. Artinya apa? Dari malam saya andalkan saya punya kekuatan, saya pakai saya pun perahu yang hebat ini. Tapi hari ini saya lepas saya pun perahu. Saya mau pandang Tuhan, dan benar Tuhan memberi dia berkat ikan. Coba cek baik-baik hidupmu. Kalau saudara tidak suka memberi, kemungkinan besar otakmu hanya pada harta. Dan saudara berpikir punya harta baru bisa hidup. Kita butuh harta. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau harta jaminan bahwa itu adalah kunci segalanya, saya tanya saudara, kenapa ada orang kaya minta ampun, lengkap tapi bisa bercerai? Kalau begitu kaya bukan segalanya, Tuhan segalanya. Kedua, kalau kekayaan itu adalah segalanya, kenapa ada orang kaya yang akhirnya bangkrut dan jadi 0 rupiah? Berarti kekayaan bukan andalan kita, Tuhan. Karena itu di jemaat ini tidak boleh ada saya dengar begini, itu ada susah na Bapak. Tuhan tahu lu ada susah, seperti janda itu. Tapi kalau lu tidak memberi, lu sedang bikin lu hidup tambah susah lagi. Selalu ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Amin. Ini bahasa kita yang tadi saya bilang. Beta mau kasih Bapak, mau kita justru susah Bapak. Ah, dengar, ini pernah ada dari para murid. Waktu Tuhan mau habis pelayanan, Tuhan bilang kepada murid-murid, karena murid-murid begini, Tuhan Yesus, di tempat ini semua malam, sudah mau malam, dan tidak ada perusahaan yang bikin roti di sini. Padahal ini ada ribuan orang nih, karena mana? Bagaimana? Lalu Tuhan bilang kasih makan. Waktu dia kasih makan, dia sedang memberi, konsepnya memberi. Lalu mereka jawab begini dalam ayat 14 dari Matius 14. Matius 14 ayat 17 maksud saya. Jawab mereka, para murid nih, hamba Tuhan ini, yang ada pada kami di sini, perhatikan ini kata, hanya 5 roti, hanya 5 roti. Jadi ini kan alasan yang masuk akal. Bisa Tuhan bilang, oh kira banyak, nah kasih ya sedikit ya. Tapi Tuhan bilang gini, walaupun hanya kasih. Kita ini suka menggunakan kata hanya. Pantas kita hanya mimpi saja. Seandainya bedoi banyak, semua jemaat beta kasih uang. Seandainya suada lupa. Kita suka aja bilang hanya. Bapak beta sebenarnya mau sumbang. Hanya. Anakku sekolah belum bayar. Hanya. Minyak tanah beta belum isi. Hanya. Lu hanya. Pantas lupa otak hanya. Ada amin? Saya hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya ini kan Bapak tahu tuh, saya ini kan pekerjaan tidak jelas, hanya pekerjaan, hanya gaji sekian. Bapak mengertilah saya. Saya mengerti, tapi Tuhan tidak bisa mengerti saudara. Saya ulang, kalau saudara bilang Bapak harus mengerti saya. Saya mengerti karena saya tahu lugu hidup. Tapi Tuhan tidak mengerti. Kenapa saya bilang Tuhan tidak mengerti? Karena Tuhan sedang bilang, kalau lu andalkan itu, pasti lu tidak bisa memberi. Tapi kalau lu andalkan Tuhan, lu pasti bisa memberi. Dan dia bilang begini. Lalu Tuhan bilang gini, Yesus berkata, bawalah kemari. Artinya, beri saja. Tahu saya omong banyak, hanya apa? Gitu. Beri saja, bawa kemari kepadaku.
Apa yang terjadi waktu saudara memberi tanpa hitung-hitungan sama Tuhan? Coba kita baca ayat selanjutnya. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia bilang begini, perhatikan ayat ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan yang tadi bilang hanya itu, Yesus menengadah ke langit dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan kata ini, perhatikan. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Memberi lagi. Sudah memberi, Tuhan menengadah ke langit, minta berkat mungkin. Dia kasih kepada murid. Kan kalau harusnya kan begini. Setelah beta kasih, orang kasih, kita selesai. Impas kan? Betul toh? Sudah mengerti ini ayat tidak? Ini kan dari mereka 5 roti, hanya 5 roti. Dibawa kepada Tuhan, habis itu Tuhan buat mujizat, dia kasih kepada murid, harusnya impas, stop di tangan murid, karena sudah timbal balik. Saya suka kasih untuk Tuhan, Tuhan suka kasih beta, betul? Harusnya impas, stop di situ, tapi tidak. Alkitab bilang setelah murid terima lagi, dia tidak tahan, dia lanjut lagi. Kadang-kadang kita memberi ini karena kita pikir kita punya. Kita lupa bahwa di balik semua yang kita punya itu ada miliknya Tuhan dan juga milik orang lain. Dan inilah yang membuat akhirnya ayat 20 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan, sudah kenyang nih, mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Perhatikan, saya suka ayat 21. Perhatikan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak kekurangan ya, tambah melimpah. Tapi kalau saudara baca ayat yang lain, ada kelebihan berapa bakul? 12. Kira-kira berapa murid waktu itu? Berapa murid waktu itu? Perhatikan, orang yang memberi dampaknya pertama kembali kepada dia. Kenapa tidak bilang 11 bakul? Kenapa tidak Tuhan bikin 9 bakul? Karena ini sumbernya dari para murid. Maka pada waktu itu 12 murid itu pasti Tuhan bilang begini, kosong panitia, jadi satu-satu bawa pulang. Mereka tadi bilang saya hanya punya 5 roti. Sekarang tiap orang, tiap para murid yang tadi bilang hanya, tapi mereka meletakkan hanya itu lalu ganti memberi pada Tuhan. Alkitab bilang, yang terima tadi kasih 5 roti, sekarang mereka bawa pulang 12. Dan 12 itu bicara tentang 12 murid. Satu-satu bawa bakul. Tadi hanya bawa, kalau 5 itu dibagi untuk 5.000, maka orang dapat sapoong, orang Kupang bilang. Tapi waktu mereka beri, Tuhan tahu satu persatu bawa bakul. Artinya dia berkat lebih besar. Stop. Bikin alasan banyak hanya karena kamu susah. Stop. Alasan banyak walaupun saudara bilang memang benar, fakta saya tidak punya. Tapi waktu saudara tidak punya, jangan itu menjadi alasan untuk saudara makin kikir sama Tuhan. Karena dia tahu bagaimana membalas setiap pribadi. Saya tidak tahu dari 5 roti itu siapa punya, para murid siapa, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia kasih 12 bakal. Saya tahu saudara kadang-kadang tidak bisa kasih uang, tapi kan saudara punya waktu dengan Tuhan. Amin. Tapi juga kalau saudara ada uang, ada berkat, kalau saudara bilang Tuhan ya berarti saya suka kasih waktu, itu juga salah. Saya ini punya mama kena gula dan dia harus buta dan dia harus sakit panjang sekali. Saya dengan istri bukan orang yang punya duit banyak, jadi kami change artinya begini, yang punya uang biaya rumah sakit, kakak adik Maida Mace dong punya uang, jadi dong sumbang uang untuk biaya rumah sakit macam-macam. Kami suami istri ini tidak punya uang, maka istri saya biasa jaga sepu mama. Artinya begini, dari pelajaran ini saya belajar,
Ternyata tidak ada orang yang tidak bisa memberi, semua bisa beri. Waktu saudara bisa beri, talenta bisa beri, semua. Yang lucunya, harta justru tidak bisa beri, talenta juga tidak bisa beri. Bahkan waktu untuk Tuhan pun tidak bisa beri. Mau jadi apa saudara? Belajar dari semua contoh tadi, mereka yang memberi tidak pernah berkekurangan, justru semakin diberkati. Mereka yang diberi pasti bawa pulang bakul-bakul di dalam hidupnya. Tuhan kiranya memberkati, dan kita tunduk